Halo Sobat Forkom, selamat datang kembali bersama aku Neti di channel Forkom Bidik Misi KIPKA Unila. Aku bakal bantuin kalian yang lagi bingung banget soal pemberkasan KIP Kuliah Unila 2025. Kita akan bahas dari awal sampai akhir. Berkas apa saja yang harus disiapkan, cara nyusunnya, sampai cara ngirimnya. Jadi pastikan kalian tonton sampai selesai ya, supaya nggak ada berkas yang ketinggalan dan lolos verifikasi dengan lancar. Jadi buat kalian yang udah lolos SNBT dan diterima di Unila sebagai calon penerima KIP kuliah, selamat dulu nih. Tapi perjuangan belum selesai guys, karena kita akan masuk ke tahap pemberkasan yang penting banget. Jadi, berkas pertama yang harus kamu siapkan adalah pas foto berwarna berukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. Tuliskan nama di bagian belakang foto. Sertakan juga kartu peserta KIP kuliah dan formulir pendaftaran KIP kuliah yang dicetak dari sistem website kemendiktiksaintek.go.id yang telah kamu isi dan dilengkapi dengan pas foto. Berkas yang kedua yaitu fotokopi nomor pendaftaran SNBT dan fotokopi KTP atau identitas siswa. Jika belum memiliki KTP, kalian bisa menggunakan kartu pelajar. Yang ketiga, fotokopi surat tanda kelulusan atau STK, SKHU jika sudah ada, surat keterangan lulus, dan lapor semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah. Jika SKHU dan SKL belum ada, bisa menggunakan surat keterangan kelas 12 yang diminta ke sekolah. Selanjutnya, ada surat keterangan peringkat kelas dari kelas 10 hingga kelas 12. Peringkat ini tidak harus berada di posisi 1, 2, atau 3, dan surat dapat diminta melalui staf tata usaha atau TU di sekolah. Lalu ada fotokopi piagam atau sertifikat prestasi akademik dan ekstrakurikuler, minimal peringkat 3 tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten atau kota, yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah. Sertakan juga fotokopi piagam atau sertifikat atau SK prestasi non-kompetitif, seperti jabatan ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang atau koordinator, atau divisi atau seksi dalam organisasi intra atau ekstra sekolah yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Jika tidak ada, tidak perlu dilampirkan. Nggak punya piagam? Tenang, bagian ini tidak wajib, tapi sangat direkomendasikan buat yang punya ya. Lalu ada fotokopi akreditasi sekolah dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Bisa diminta ke sekolah ya. Selanjutnya, fotokopi KTP orang tua dan kartu keluarga terbaru. Selanjutnya, ada surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa calon mahasiswa termasuk keluarga tidak mampu dan telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, Kemensos, serta terdaftar di Pencatatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim pada desil 1 sampai 3. Jika tidak terdaftar di DTKS atau PPPKE, dapat membuat surat keterangan tidak mampu dari kantor desa. Lalu ada fotokopi kartu KIP atau PIP, kartu penerima program PKH atau GAKIN, atau bukti sebagai penerima bantuan pangan non-tunai yang biasa kita sebut BPNT yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika tidak ada, tidak perlu dilampirkan. Lalu ada surat keterangan penghasilan orang tua atau wali yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dikeluarkan oleh kepala desa, kepala dusun, instansi tempat bekerja, atau tokoh masyarakat. Selanjutnya ada borang isian UKT online yang telah ditandatangani oleh orang tua, serta surat kebenaran isian borang UKT yang telah ditandatangani dan diberi materai 10.000. Kalian bisa akses melalui laman Sidakma Unila. Pastikan kalian juga sudah melakukan pengisian di laman Sidakma Unila. Setelah itu akan muncul berkas yang perlu dicetak dan dibawa. Selanjutnya, deskripsi detail pekerjaan ayah dan ibu. Deskripsi dapat dibuat dalam bentuk ketikan, kemudian dicetak. Apabila terdapat salah satu orang tua yang terpisah atau meninggal dunia, bisa dideskripsikan. Selanjutnya, foto berwarna bersama orang tua atau wali di depan rumah. Diambil di depan rumah bersama seluruh anggota keluarga. Jika ada anggota keluarga di luar kota, tetap pakai foto seadanya ya. Selanjutnya, foto berwarna rumah yang meliputi, yang pertama itu ada tampak depan rumah,
ada ruang tamu, ada ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur yang dicetak pada kertas HVS. Maksimal 2 foto per lembar ya. Lalu ada fotokopi STNK mobil atau motor yang dimiliki. Jika tidak ada, tidak perlu dilampirkan. Lalu ada fotokopi rekening listrik, telepon, dan air selama 3 bulan terakhir. Untuk listrik, dapat dilihat dari riwayat pembelian di aplikasi PLN Mobile. Untuk telepon dan air, jika tidak tersedia, dapat meminta surat keterangan dari kantor desa. Jika kamu menggunakan pembayaran WiFi, juga bisa dilampirkan ya. Untuk air, sertakan keterangan apakah menggunakan sumur, air pribadi, menumpang, atau PDAM. Selanjutnya, fotokopi pembayaran pajak bumi dan bangunan atau biasa kita sebut PBB yang terbaru. Jika tempat tinggal menumpang, buat surat keterangan menumpang dari kantor desa. Jika rumah milik sendiri namun belum memiliki PBB, minta surat keterangan dari desa atau instansi terkait. Selanjutnya, dokumen asli atau fotokopi legalisir dari aplikasi atau perhitungan kredit, jika kamu atau keluargamu memiliki hutang. Jika memiliki hutang secara personal dengan pihak lain, dapat membuat surat keterangan hutang yang ditandatangani oleh kedua pihak ya. Setelah seluruh berkas lengkap, susun berkas sesuai dengan urutan yang telah disampaikan. Masukkan ke dalam map berwarna kuning, kemudian dimasukkan lagi ke dalam amplop berwarna coklat. Di bagian depan amplop, jangan lupa ditulis keterangan KIP kuliah ya. Selanjutnya, bagi kamu calon penerima yang berdomisili di luar Provinsi Lampung, kirimkan berkas ke alamat Pengelola KIP Kuliah Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan, Gedung Rektorat Lantai 1, Universitas Lampung, Jalan Soemantri Bojonegoro. Untuk selanjutnya akan mengikuti wawancara secara online. Pengiriman dimulai tanggal 29 Mei 2025 hingga 4 Juni 2025. Boleh menggunakan cap pos atau ekspedisi. Sedangkan bagi kamu calon penerima KIP kuliah jalur SNBT yang berdomisili di Provinsi Lampung, membawa berkas saat wawancara secara langsung atau offline ya. Untuk jadwal wawancara akan diumumkan melalui situs resmi BAK Unila dan Instagram Forkom Bidik Misi KIPKA Unila. Jadi jangan lupa dipantau terus biar nggak ketinggalan informasinya. Nah, itu dia panduan lengkap pemberkasan KIP Kuliah Unila 2025. Jangan lupa dicek dan double cek semua berkasnya ya teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berkasnya dan semoga kalian semua lolos sebagai penerima KIP Kuliah Unila 2025.